Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini bener-bener gendeng edian kentir jaran tenan, Cak. Walaupun kita sudah bahas berkali-kali, walaupun IWB sudah tahu bahwa Marquez bakal ke Ducati, tapi tetap, Cak, announcement secara terbuka baru saja Gigi Dalina dan juga Ducati officially mengatakan bahwa Marc Marquez akan ke tim Factory, tetap membuat kita semuanya geger, Cak. Kita semuanya bengong. Dan kisah ini akhirnya terjawab semuanya. Semua analisa kita, prediksi kita, semua bocoran kita yang ada di sekitar pedok akhirnya per hari ini, per 2 jam yang lalu, officially terjawab semuanya bahwa Marc Marquez officially gabung bersama Ducati. Kang Mas, ini adalah sebuah kondisi yang tentu saja akan membuat carut-marut MotoGP, Cak. MotoGP bubar, Kang Mas. Jadi kalau kita boleh jujur, Cak, bergabungnya Marquez ke tubuh Ducati Factory akan membuat persaingan di MotoGP bakal makin seru atau mungkin bakal membosankan. Karena kita tahu bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Cak, kalau kita membedah mengenai bagaimana kisahnya dan bagaimana akhirnya Gigi Dalina dan juga para dedengkot Ducati semuanya yang Ibu sudah share kesampaian bagaimana mereka terkejut dengan pernyataan Marquez yang mengatakan bahwa Marquez tidak akan peramak Ducati. Marquez menyatakan peramak bukanlah pilihannya, itu adalah sebuah kondisi seperti bom, Cak. Jadi para pejabat Ducati seperti kena bom nuklir, Cak. Jadi mereka langsung meeting, big meeting, dan pada akhirnya tanpa ada keraguan Gigi Dalina pun mengatakan mereka tidak akan melepaskan seorang pembalap yang super bertalenta seperti Marquez. Itulah hari ini akhirnya terjawab semuanya. Dan secara official sekali lagi Marc Marquez akan tandem bersama Pecco Bagnaia selama 2 tahun ke depan. Sekali lagi Marquez dikontrak oleh Ducati Lenovo Factory langsung 2 tahun, Cak. Jadi tahun 2025 sampai dengan 2026. Ini artinya bahkan kontrak Pecco pun akan berakhir tahun depan. Jadi sepertinya Ducati sudah sangat puas dengan performa Marc Marquez. Even Marquez saat ini masih di posisi ketiga. Jadi teman-teman, kalau kita boleh menggali secara gamblang, kenapa sih Ducati betul-betul memilih Marc Marquez? Kenapa mereka langsung berbalik? Kita sudah pernah share ke sampean semuanya. Dan yang harus sampean tahu adalah yang digunakan oleh Marquez, GP23 adalah GP yang bukan spek update. Jadi ini lebih basic, ini lebih awal, jadi lebih generasi awal. Dan itu dikatakan oleh Simon Peterson sebagai, ya kita tahu jurnalis MotoGP yang terkenal sekali. Dan sampai bisa intip bagaimana pernyataan Simon yang mengatakan bahwa ternyata bocoran kita lengkap semuanya, Cak. Jadi teman-teman, GP23 yang digunakan oleh Marquez sepertinya memang betul-betul punya Zarco. Jadi bukanlah motor juara dari Pecco Bagnaia, bukan, Cak. GP23 yang digunakan Marquez adalah versi earlier, jadi versi yang lebih awal, versi yang lebih basic, dan tentu saja dengan performa Marquez yang mampu mendekati GP24, bahkan yang ngobrak-ngabrik, recokin, dan secara lap time, Marquez hanya lebih lambat 0,2 detik. Itu adalah sebuah kondisi yang membuat akhirnya para pejabat Ducati menyerah, pejabat Ducati secara tegas. Mereka memilih Marc Marquez. Teman-teman, kita harus mencoba untuk gali ya, kenapa sih Ducati bisa memilih Marquez dan secara resmi akhirnya mereka lebih memilih memelihara 2 macan dalam satu kandang. Memang, Cak, kalau kita mencoba untuk menganalisa pola pikir dari para dedekot Ducati itu jelas, Cak. Teman-teman, Marquez adalah salah satu pembalap yang masuk histori MotoGP. Sama catat, Cak. Marquez, walaupun mungkin banyak hatersnya sekarang ini, tapi dia adalah salah satu pembalap yang sudah masuk tinta emas MotoGP. Saya pengen aja, Cak, Marquez saat ini berada di posisi ketiga soal ranking best of the best pembalap MotoGP ever. Jadi secara sejarahnya, Marquez ini menempati posisi 3 di belakang Valentino Rossi. Informasi buat sampean, pembalap kelas Premier yang saat ini ditempati oleh Giacomo Agostini itu nomor 1, Cak. Giacomo Agostini mengoleksi kelas Premier World Title itu 8 kali juara dunia. Sementara Valentino Rossi menguasai atau mengoleksi 7 kali juara dunia kelas Premier. Sementara Marquez 6 kali juara dunia kelas Premier. Jadi yang kelas paling atasnya, Cak. Artinya Ducati sepertinya memang sangat realistis, Cak. Kenapa dia akhirnya memberikan keputusannya baru saja tadi mereka memilih Marquez karena alasannya satu, Cak. Di sana ada nama brand yang nantinya akan disuarakan terus. Jadi sudah ada terukir dalam tinta emas MotoGP, 6 kali juara dunia ini bersama siapa? Marquez bersama Honda. Tapi nantinya jika Marquez mampu menjadi juara dunia bersama tim merah, tentu saja ada nama Ducati di sana dan Ducati pasti bangga dengan itu. Sementara kalau kita membedah mengenai Martin,
Ya, ini adalah pembalap yang belum pernah juara dunia di kelas Premier. Jadi kalau memang secara kalkulasi, prestasi, nama besar semuanya, Martin bukan apa-apa dari Marquez. Jadi tanpa keraguan pada akhirnya Ducati memilih Marc Marquez. Jadi teman-teman, secara official sekali lagi, Marquez dipilih oleh Ducati dan inilah yang dikatakan oleh Gigi Dall'Igna yang menegaskan bahwa Marquez adalah pembalap bertalenta dan mereka tidak akan membiarkan Marquez pergi dari Ducati. Karena Cak, sama harus tahu bahwa betul sekarang Pecco Bagnaia memang menguasai bersama Ducati. Dan betul pula Marquez kemarin masih ragu. Teman-teman, Marquez pindah ke Ducati itu adalah untuk memastikan bahwa dia secara talenta masih ada. Secara skill masih ada. Sebelum dia pindah ke Ducati, dia suffering banget di Honda. Saat itu ada keraguan secara mental, Cak. Dia berpikir bahwa memang skillnya sudah habis. Marquez berpikir eranya sudah habis. Itulah kenapa confidence-nya dia itu hilang, Cak. Gara-gara Honda. Di Ducati, dia ingin memastikan apakah betul aku ini benar-benar hilang secara skill. Apakah aku sudah usai? Apakah skillku sudah luntur, Cak? Gara-gara kemarin tanpa meraih juara dunia sama sekali setelah dia cedera. Dan ternyata dia merasa setelah hanya 6 kali, Cak, bisa mengoleksi 4 podium. Jadi Marquez ingin memastikan apakah betul aku sudah habis. Dan ternyata dibuktikan oleh Marquez bahwa dia secara skill masih luar biasa. Akhirnya Marquez secara confidence balik. Dan itulah yang berbahaya, teman-teman. Sebab kenapa? Ketika Marquez happy, if I'm happy, usually I'm fast. Dan terbukti Marquez sangat kencang. Marquez betul-betul membuat para pejabat Ducati terkesima, dan inilah yang menjadi dasar kenapa akhirnya Ducati memutuskan secara resmi bahwa tahun depan, bahkan di tahun 2026, Marquez pun akan bersama Ducati dikontrak 2 tahun langsung oleh Ducati Lenovo. Berikut kata Gigi Dall'Igna yang memberikan penegasan kenapa Ducati akhirnya memilih Marquez akan bersanding dengan Pecco tahun depan. Berikut kata Gigi. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Enea Bastianini dan Jorge Martin atas pekerjaan mereka bersama kami dalam beberapa tahun terakhir. Dan aku berharap yang terbaik untuk masa depan mereka. Musim ini, mereka telah menunjukkan bahwa mereka telah mencapai level yang luar biasa. Dan kami yakin mereka akan naik untuk gelar sampai akhir. Keputusan tentang rekan setim baru Bagnaia di tim Ducati Lenovo tidaklah mudah. Karena kami memiliki daftar pembalap yang sangat kuat untuk dipilih. Pada akhirnya, pilihan kami jatuh pada bakat yang tak terbantahkan, yakni Marc Marquez. Hanya dalam beberapa balapan, dia telah berhasil beradaptasi dengan sempurna dengan GP Desmosedici kami, dan ambisi alaminya mendorongnya untuk terus meningkat. Di dalam pedok, kita akan memiliki 2 pembalap yang bersama-sama memegang 11 gelar juara dunia. Mampu mengandalkan pengalaman dan kedewasaan mereka juga akan sangat berharga untuk pertumbuhan kita. Itu kata Gigi Dall'Igna, Cak. Jadi sudah ditegaskan, Kang Mas, Marquez adalah talenta yang tak terbantahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah ini para fans Marquez nih, ini terlalu tergila-gila pada Marquez nih, ya enggak, Cak. Kita kan secara netral semuanya. Dan terbukti sekelas Gigi Dall'Igna yang memiliki intelijensi luar biasa, memiliki radar yang sangat kuat, mengakui bahwa Marquez adalah pembalap yang tak terbantahkan soal talenta, dan saat ini belum ada satupun pembalap yang mungkin, ya kita katakan ya memang benar, yang bisa mampu mengalahkan Marquez soal juara dunia. Kita kan belum melihat, Cak, seperti apa Marquez di GP24. Makanya kita akan coba lihat seperti apa. Ini sebenarnya bagus ya buat Pecco. Untuk membuktikan selama ini kan Pecco ya banyak yang meragukan lah. Pecco mah kenceng gara-gara motornya. Pecco mah juara dunia gara-gara Ducatinya yang bagus, bukan Pecco-nya. Nah ini, Cak, kalau nanti ada Marquez dan ternyata Pecco berhasil mengalahkan Marquez, itu akan membuat nama Pecco berkibar. Jadi ini adalah kesempatan Pecco untuk membuktikan bahwa, oh aku memang bertalenta, Kang Mas, bisa mengalahkan seorang juara dunia 7 kali. Ya, itu kan salah satu kelebihan Pecco yang nanti akan menjadi strength point Pecco. Akan membuat nama Pecco semakin berkibar dan semakin harum. Tapi memang, Cak, resikonya adalah ini Marquez, Kang Mas. Marquez yang secara apapun itu semuanya mengakui, Cak, ini adalah pembalap yang masih belum ada satupun mengalahkan talentanya. Walaupun dikatakan sudah usia, sudah luntur, sudah skillnya udah pudar. Ya siapa sih yang nggak tahu Valentino Rossi, bener nggak? Siapa yang nggak tahu Dani Pedrosa? Semuanya adalah pembalap-pembalap luar biasa masa lalu. Dan ternyata Marquez mampu mengalahkannya. Dan tentu saja Marquez sekarang dengan yang ditunjukkan adalah salah satu pertunjukan standar pembalap lama yang memiliki skill luar biasa. Pedrosa aja yang sudah tua, Cak, yang sudah jarang ngebut,
ternyata dia masih sering banget. Kemarin kan tahun kemarin ya walaupun tahun ini nggak banyak berpartisipasi, tapi tahun kemarin kan mampu membuat semuanya tercengang menggunakan mesin KTM dan ternyata ya sempat bisa podium, kemudian juga bisa merangsek ke 4 besar. Ini luar biasa. Nah, itulah kenapa standarisasi untuk pembalap masa lalu memang luar biasa dan Marquez adalah salah satu bukti pembalap lama ini memang betul-betul talenta alami. Itu intinya, memiliki talenta alami dan saat ini Cak dengan pensiunnya Alex Espargaro hanya Marquez yang tersisa pembalap berusia 30-an ya, pembalap yang lahir di tahun 90-an mungkin kita enaknya ngomong ya. Jadi Alex Espargaro dan Marquez adalah pembalap tersisa yang lahir di tahun 90-an. Sementara lainnya sudah di atas era-era itu, makanya hanya Marquez yang tersisa Kang Mas. Nah teman-teman, ini adalah konfirmasi yang bisa kita dapatkan tadi dari Gigi Dalina. Tentu kita penasaran, apa kata Marquez setelah dipilih oleh Ducati secara official dengan proses yang cukup panjang. Dan memang teman-teman kalau kita membedah lebih dalam banyak berkomentar nih, Marquez itu memang pembalap yang cerdik, pembalap yang memiliki strategi karena dia tahu seperti apa melakukan tindakannya, bagaimana dia melangkah dan bagaimana dia memancing. Apakah betul-betul Ducati tidak tertarik dengannya? Memang betul sekarang sekali lagi Pecco adalah pembalap luar biasa di Ducati, tapi dengan Marquez yang semakin tajam dan memiliki talenta luar biasa dan memiliki rasa confidence yang very high saat ini, sangat tinggi saat ini. Apakah Ducati akan membiarkan Marquez ke KTM atau Aprilia dan di masa depan akan mengganggu Ducati? Tentu Ducati nggak akan rela seperti itu, Cak. Dan Ducati tahu banget potensi Marquez seperti apa, dia tahu banget kapasitas Marquez seperti apa, dan itulah makanya Marquez dipilih oleh Ducati. Dan inilah perkataan Marquez setelah dipilih oleh Ducati Lenovo dan dia akan diikat hingga 2 tahun ke depan, 2025-2026. Berikut kata Marquez yang mengatakan happy dan dia menyatakan bahwa dia akan fight untuk menjadi juara dunia secara nggak langsung, demikian Cak. Berikut kata Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sangat senang bisa memakai warna merah tim pabrikan Ducati di MotoGP musim depan. Dari kontak pertama dengan GP Desmosedici, aku menikmati mengendarainya dan langsung terbiasa. Sejak saat itu, aku tahu bahwa tujuanku adalah melanjutkan jalan ini untuk berkembang lebih jauh dan pindah ke tim di mana Pecco Bagnaia adalah juara dunia selama 2 tahun berturut-turut. Aku senang bisa mengambil langkah besar di tahun 2025 dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Ducati kepadaku. Akhirnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nadia, Carlo, Michelle, dan seluruh keluarga Gresini Racing karena telah membuka pintu bagi tim mereka dalam fase sulit dalam karirku. Sekarang kami akan terus bersenang-senang dan memberikan semua yang saat ini menjadi prioritas bagiku di musim yang tersisa. Itu kata Marquez, sangat padat, menarik dan jelas. Itu adalah rasa confident luar biasa. Dan teman-teman, Marquez tersenyum lebar. Marquez senang sekali, betul-betul confidence, betul-betul percaya diri, dan betul-betul sangat welcome dengan yang diputuskan oleh Ducati. Dan dia sepertinya memiliki ambisi luar biasa, Cak. Teman-teman, Marquez hanya butuh 1 kali lagi juara dunia untuk menyamai Valentino Rossi. Dan teman-teman juga harus tahu, dengan usia 31 tahun dan potensi Ducati yang luar biasa, IWB cukup khawatir sebenarnya bahwa di masa depan Marquez bisa saja akan menggeser Valentino Rossi. Kalau kita tahu Rossi 8 kali juara dunia, Marquez 7 kali total, dan jika 1 kali lagi saja Marquez bisa setara dengan Valentino Rossi. Dan jika 2 kali juara dunia, maka Marquez bisa menyalip Valentino Rossi. Artinya nama Rossi akan digeser Marquez dan artinya dia akan di belakang Giacomo Agostini. Bahkan di kelas Premier, Cak. Saat ini Agostini mengoleksi 8 kali, Rossi 7 kali, dan Marquez 6 kali. Maka jika Marquez 2 kali bisa mengoleksi juara dunia kelas Premier, maka dia akan mengoleksi angka yang sama dengan Giacomo Agostini. Artinya, jika Marquez betul-betul disupport oleh Ducati, dan Marquez betul-betul memiliki motor yang sempurna, termasuk Marquez secara skill, dan kata Marquez, Cak, dia merasa setiap jengkal dengan motor Ducati sekarang sudah sangat paham, sehingga pada akhirnya IWB katakan ini akan menjadi fase berbahaya bagi rekor juara dunia bagi Giacomo Agostini dan Rossi jika pada kondisi yang normal, teman-teman. Jadi, Cak, akhirnya secara pasti per hari ini Ducati memilih memelihara 2 macan di dalam satu kandang. Kita lihat seperti apa nantinya, bagaimana dengan suasana di dalam pedok, Cak, karena Pecco seperti yang sudah share kesampaian, Pecco tidak terlalu suka dengan Marquez. Dan juga Pecco lebih suka Martin yang gabung di sana, tapi ternyata Ducati tidak peduli. Ducati lebih memilih satu, Cak, Marquez menjual secara brand, secara nama. Jadi ini bagus untuk meningkatkan brand dari Ducati, itu yang penting. Dan yang kedua adalah Marquez memiliki talenta yang tak bisa terbantahkan, dan di sana Ducati memiliki ambisi untuk menguasai MotoGP,
untuk mendapatkan gelar juara dunia bersama Marquez, yang artinya nanti nama Ducati masuk dalam tinta emas sejarah MotoGP. Karena sama tahu Marquez juara dunia 6 kali kelas Premier bersama Honda, dan nanti jika memang berhasil akan ada nama Ducati di dalam prestasi dan tinta emas MotoGP Marc Marquez. Jadi teman-teman, sekarang sampean komen di bawah kira-kira apakah sampean setuju dan apakah sampean senang dengan kabar ini? Official Marquez tandem dengan Pecco, gimana menurut sampean semuanya? Dan sampean harus tahu bahwa ternyata ada informasi dari Carlo Pernat yang mengatakan ya ini adalah salah satu dedengkot dari petinggi di MotoGP, salah satu tim. Dan Carlo Pernat ini mengatakan bahwa sepertinya, sekali lagi sepertinya ya, dia juga melihat Enea Bastianini sudah sangat dekat dengan KTM Group. Jadi sepertinya akan digas-gas tahun depan, dan ini akan membuat posisi dari Pramac akan sangat rentan. Karena tahun depan Pramac kehilangan pembalap yang bagus semuanya, dan Marquez pergi dari Gresini, dan kita nggak tahu nih siapa pengganti dari Marquez. Kalau Alex Marquez sepertinya ya akan diperpanjang oleh Gresini. Tapi yang jelas teka-teki tentang siapa dan bagaimana Alex Rins kita juga belum tahu, karena Yamaha juga belum ada konfirmasi memperpanjang Alex Rins. Tapi yang jelas semua kondisi ini akan pelan-pelan terbentuk ya, sebab dengan hengkangnya Marquez dari Gresini dan gabung ke tim Factory Ducati, kemudian juga konfirmasi nantinya jika nggak meleset dan masih negosiasi saat ini Enea bersama dengan gas-gas, maka akan membuat semua posisi dari para pembalap MotoGP bakal terlihat jelas nantinya. Dan Pramac saat ini masih menggodok betul apakah dia akan tetap bersama Ducati atau mempertimbangkan tawaran Yamaha. Kita tunggu saja seperti apa di tahun depan, Cak. Oke, Kang Mas, kalau sudah begini, Marquez di atas mesin GP25 tahun depan dengan full squad, full dukungan Factory, dengan semua krunya, dengan semua fasilitasnya, tentu ini akan menjadi kondisi yang tidak mengenakan, yang tidak membuat MotoGP seru pastinya, Cak. Kecuali Marquez ya, tapi Marquez kadang-kadang kan main-main, Cak. Serangannya Marquez itu di belakang dulu, setelah itu attacking, itu yang kita senang. Tapi kita lihat seperti apa di tahun depan dan seperti apa sisa seri ini. Yang jelas Marquez dan Pecco akan menjadi tandem atau akan menjadi partner di tahun depan, walaupun secara lapangan IWB cukup pesimis mereka akan menjadi teman. Sebab bisa saja keduanya akan bertarung, keduanya akan duel sengit seperti yang terjadi pada Valentino Rossi dan juga Lorenzo di masa lalu. Semen komen di bawah, Cak. Dan seperti biasa, kalau semen suka video semen like, share, dan subscribe. Kecuali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.